Terima kasih untuk kesempatannya. Sekarang saya bersama teman saya Agnes dari kelompok 13. Kami akan mempresentasikan mengenai pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Jadi pemberontakan PKI tahun 1948 atau yang juga disebut sebagai peristiwa Madiun adalah pemberontakan komunis yang terjadi tepatnya pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya PKI di Madiun adalah Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini merupakan perjanjian antara pihak Belanda dan Indonesia yang dilaksanakan di kapal perang Amerika Serikat pada tanggal 18 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian Renville ini sendiri diadakan untuk menyelesaikan pertikaian atas Perjanjian Linggarjati tahun 1946 tentang status kemerdekaan Indonesia. Saat dilaksanakan perjanjian Renville ini, perjanjian ini ditengahi oleh Komisi 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Pada saat dilaksanakan perjanjian Renville tersebut, yang mewakili Indonesia untuk menandatangani perjanjian tersebut adalah Amir Syarifuddin. Isi perjanjian Renville tersebut antara lain, yang pertama, pembentukan Republik Indonesia Serikat dengan segera. Yang kedua, Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS. Yang ketiga, Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. Yang keempat, wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Yang kelima, wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis kekuasaan Belanda demarkasi yang disebut garis Van Mook. Yang keenam, tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Yang ketujuh, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan kepalanya Raja Belanda. Yang kedelapan, akan dilaksanakan semacam referendum atau pemungutan suara untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS. Yang kesembilan dan yang terakhir, akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS. Perjanjian Renville ini bukannya menyelesaikan pertikaian, malah perjanjian ini merugikan Indonesia, dan Belanda dianggap menjadi pihak yang diuntungkan dalam perjanjian tersebut. Nah, dampak dari perjanjian tersebut adalah yang pertama, akibat perjanjian tersebut, wilayah Indonesia menjadi semakin sedikit. Sedangkan Belanda, dia menguasai wilayah Indonesia penghasil pangan dan sumber daya alam. Dengan menguasai wilayah penghasil pangan dan sumber daya alam, Belanda mencegah masuknya pangan, sumber daya alam, dan senjata ke wilayah Indonesia. Nah, hal ini membuat masyarakat kekurangan bahan makanan. Akibat hal inilah, pihak Kabinet Amir menjadi jatuh. Banyak sekali rakyat dan pemerintah yang menyalahkan Amir karena pada saat itu dia yang menjadi perwakilan Indonesia. Karena hal inilah Amir digantikan dengan Muhammad Hatta, dan Presiden Soekarno menyuruh Muhammad Hatta untuk membentuk kembali kabinet yang baru. Pada saat kejatuhan Amir saat itu, Amir dan kabinetnya membuat Front Demokrasi Rakyat pada 24 Juni 1948. Pembentukan PDR ini tidak hanya terdiri dari sekelompok masyarakat yang tergabung, melainkan juga melibatkan para partai lainnya seperti Partai Sosialis Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, dan Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia. Kemudian pada 27 Februari 1948, Kabinet Hatta menerapkan kebijakan rekonstruksi dan rekonsiliasi atau RERA. Kebijakan RERA ini diterapkan setelah kabinet sebelumnya, yakni Kabinet Amir Syarifuddin, dilengsarkan karena dianggap merugikan Indonesia saat perjanjian Renville dengan Belanda. Kalangan kiri menganggap
kebijakan tersebut merugikan karena mengurangi tingkat kekuatan militer Indonesia. Karena Amir merasa kecewa dengan kebijakan tersebut, akhirnya pada tanggal 10 Agustus Musso datang ke Indonesia dan mengajak Amir untuk bekerja sama, karena Musso juga tidak menyetujui kebijakan tersebut. Setelah tiba di Indonesia, Musso langsung menyusun doktrin bagi kekuatan komunis Indonesia yang diberi nama Jalan Baru untuk Indonesia. Sesuai dengan doktrinnya, pada Agustus 1948, Partai Sosialis yang dipimpin Amir Syarifuddin dan Partai Buruh berfusi dengan PKI. Pada bulan yang sama, Musso mengadakan pembaharuan struktur organisasi Polibrito PKI. Kemudian pada awal September 1948, Musso bersama beberapa pemimpin PKI berkeliling ke daerah-daerah di Jawa seperti Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Ketika Musso dan Amir Syarifuddin berada di Purwodadi, mereka mendengar kabar bahwa unsur pro-PKI telah mengambil inisiatif untuk melancarkan revolusi atau pemberontakan. Pada 18 September pagi, sekelompok rakyat Purwodadi mengibarkan bendera merah dan Musso berangkat ke Madiun. Malam hari mereka tiba di Rejo Agung dekat Madiun dan menjumpai kenyataan bahwa organisasi PKI telah melancarkan Kapdet di kota Madiun dan sekitarnya. Sejak saat itu, revolusi komunis atau pemberontakan komunis sudah dimulai. Pemberontakan PKI Madiun ini diawali dengan melancarkan propaganda anti pemerintah dan pemogokan kerja oleh kaum buruh. Selain itu, pemberontakan juga dilakukan dengan menculik dan membunuh beberapa tokoh negara, seperti penembakan terhadap Kolonel Sutarto pada 2 Juli 1948, penculikan dan pembunuhan terhadap Gubernur Jawa Timur pertama RM Aryo Surjo yang kebetulan berkunjung ke Ngawi dan kemudian dicegat oleh kelompok Amir pada 10 September 1948, serta penculikan dan pembunuhan kepada Dr. Muwardi pada 13 September 1948 yang merupakan tokoh penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Puncak pemberontakan tersebut terjadi pada 18 September 1948 saat pemberontakan berhasil menguasai kota Madiun dan mengumumkan lahirnya Republik Soviet Indonesia. Mereka pun menguasai tempat strategis, melakukan sabotase, perusakan, pembakaran sarana dan prasarana, serta melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang anti PKI. Jadi upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberantas PKI di Madiun itu dengan mengerahkan divisi Siliwangi 1 dan divisi Siliwangi 2 yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono dan Kolonel Gatot Subroto untuk menumpas gerakan PKI di Madiun. Jadi ada 2 orang yang berperan penting dalam pemberontakan PKI di Madiun. Mereka berdua tersebut itu adalah Musso dan Amir Saifuddin. Musso ini adalah pemimpin PKI. Dia adalah pengikut Stalin. Stalin itu merupakan pemimpin dari Uni Soviet. Dan Musso merupakan anggota dari Internasional Komunis di Moskow. Dia pernah dikirimkan ke Singapura dari Moskow untuk menumpas kolonial Belanda di Indonesia. Dan yang kedua itu ada Amir Saifuddin. Dia ini berasal dari keluarga Angkola Muslim. Amir menjadi pemimpin sayap kiri terdepan pada masa revolusi. Dampak atau pengaruh pemberontakan PKI di Madiun ini sangat besar, khususnya terhadap masyarakat di kota Madiun. Peristiwa tersebut menelan banyak korban jiwa karena terjadi pembunuhan terhadap tokoh masyarakat, pegawai pemerintah, pasukan-pasukan pemerintah, ulama, para santri, dan masyarakat biasa yang dilakukan oleh oknum PKI. Karena kekejaman PKI, masyarakat Madiun cenderung menutup diri, sikap diam dan tidak berbicara terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tahun 1948. Kebencian yang mendalam membekas hati masyarakat
Madiun antara kaum abangan dengan kaum santri. Hikmat atau pelajaran yang bisa kita peroleh dari peristiwa ini adalah yang pertama, berpolitiklah dengan baik dan adil, bukan dengan kecurangan dan kekerasan. Yang kedua, bersyukur ideologi Pancasila dapat dipertahankan. Yang ketiga, selalu bertanggung jawab dan mempertimbangkan dampak buruk yang akan terjadi jika melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, untuk selalu setia dengan pemerintah RI sebagaimanapun rakyat masih percaya terhadap Soekarno daripada PKI ketika diberi pilihan memilih pemerintah RI atau PKI. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata yang kami ucapkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.